Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Damayanti, NIM 114190025 dari Blok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai acara kelima Praktikum Sistem Informasi Lingkungan, yaitu tentang layout. Yang pertama itu perlu dipersiapkan peta penggunaan lahan suatu desa. Di sini saya menggunakan peta penggunaan lahan Desa Wosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Apabila peta sudah masuk ke dalam aplikasi ArtMap, selanjutnya bisa dilanjutkan ke tahap perubahan view-nya menjadi layout view. Caranya pada bagian toolbar view, pilih layout view. Karena outputnya nanti akan bentuk peta A3 dan landscape, bisa diubah pada file, pilih print and pack and print setup. Kemudian ini diganti A3, orientation-nya landscape, klik OK. Untuk skalanya bisa disesuaikan. Di sini saya akan mencoba menggunakan skala 1:25.000. Kurang lebih seperti ini. Kemudian bisa klik kanan lalu pilih properties untuk menyesuaikan skala dan gridnya. Yang pertama itu koordinatnya dulu. Di sini itu karena letaknya di daerah istimewa Yogyakarta itu 49S. Bisa diklik OK. Kemudian ke kanan lagi, pilih properties dan ke grid. Kemudian pilih new grid. Ini diganti measure grid. Appearance-nya diganti tick marks and label. Di sini warnanya diganti merah. Intervalnya bisa 2000. Next, finish. Kemudian masih di bagian grid, pilih properties. Pada bagian labels, pilih additional properties. Kemudian number format. Yang bagian ini diganti 0. Kemudian klik OK. Akan jadi seperti ini. Untuk mempermudah pada layout, itu bisa menggunakan ruler, tapi perlu disesuaikan dulu caranya. Klik kanan, kemudian pilih option. Pada bagian layout view, rulers, ini unitnya diganti cm, small divisionnya 1/10 cm. Kemudian klik OK. Kurang lebih seperti ini. Karena untuk garis tepinya itu bagian kiri 3 cm, atas 1 cm, bawah 1 cm, dan bagian kanan 1 cm, maka perlu dibuat kotakan ataupun garis-garis pembantu. Di sini 3 cm. Kemudian ada 1 cm. Nanti untuk garis yang terluar itu untuk fungsi dari kotakan yang akan dibuat. Kurang lebih bentuknya akan jadi seperti ini. Selanjutnya itu tahap untuk memberi kotakan bagian luar. Caranya pada drawing pilih rectangle, langsung dibuat sesuai garis bantu. Karena di sini menutupi petanya, itu bisa diklik kanan, pilih properties. Untuk fill colornya diganti no color, outline colornya diganti hitam, dan outline ketebalannya itu bisa diubah menjadi 2 atau menyesuaikan saja. Kemudian bisa klik OK.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk petanya bisa digeser-geser biar di pas tengah, kurang lebih seperti ini. Jika bagian ini udah, selanjutnya proses pembuatan kotak yang sebelah sini untuk unsur-unsur peta. Untuk mempermudah dalam proses pembuatan kotak ini perlu memakai garis bantu terutama di sini karena belum diatur garis tepinya sebesar 1 cm. Ini jarak ke sini 1 cm. Kemudian bagian sini juga 1 cm. Sama seperti dalam pembuatan kotak yang di bagian ini, bisa menggunakan rectangle. Lebih seperti ini, bisa diklik kanan, pilih properties, fill colornya jadi no color, outline colornya hitam, ketebalannya bisa 2. Kemudian akan diisi dengan unsur-unsur peta seperti instansi, skala, dan sebagainya. Yang pertama itu bisa pembuatan teks untuk instansinya. Caranya itu dengan memilih teks pada bagian ini, kalau diklik saja di sini, kemudian ditulis. Kemudian bisa disesuaikan untuk ukuran fontnya ataupun juga fontnya. Di sini Times New Roman, untuk size-nya itu 14, kemudian dibuat bold, oke, dibuat center terlebih dahulu. Geser. Dan untuk selanjutnya itu perlu menambahkan logo instansi. Cara insert, pilih picture, kemudian bisa dicari untuk filenya. Untuk ukurannya bisa disesuaikan saja. Jadi seperti ini. Selanjutnya bisa membuat garis pemisah untuk menambahkan unsur peta yang lainnya. Di sini masih menggunakan garis bantu. Ini, kemudian pilih bagian rectangle juga sama, tetapi di sini menggunakan line.
otomatis ini juga jadi 2. Kalau sudah dengan teks judul beta, langkah-langkahnya sama dalam pembuatan instansi. Pada bagian ini pilih teks, tadi klik OK. Seperti ini bisa diubah untuk fontnya, size-nya juga diubah dan dibuat. Dan kalau sudah klik OK, agar keduanya tidak berubah bisa di grup saja. Dia membuat garis pemisah lagi. Ini line. Kemudian adalah pembuatan skala sedang dan penambahan letak arah mata angin. Untuk yang itu bisa ke bagian insert, kemudian pilih scale bar dan dipilih saja untuk skalanya, kemudian pilih properties, bagian scale unitnya ini diganti dengan adjust width. Untuk ini division unitnya diganti kilometer, ini bisa diganti after label, ini bisa ditulis km, kemudian number of divisionnya bisa 4, number of subdivisionnya bisa diganti 0, karena di sini saya menggunakan skala 25.000, maka di sini bisa ganti 5 lipatannya. Kemudian bagian number and mark, untuk positionnya bisa align to bottom of bar. Kemudian bagian frekuensi bisa diubah menjadi division, formatnya bisa disesuaikan. Times New Roman bisa diklik OK, kan seperti ini.
Apabila skala sudah dibuat, kemudian bisa memasukkan arah mata angin. Itu masih sama, bagian insert, pilih yang not arrow dan dipilih saja untuk mau yang mana arah mata anginnya. Itu bisa langsung diklik OK saja apabila sudah, kemudian diposisikan agar di pas tengah. Mungkin bisa menggunakan garis itu. Yang menjadi bisa diklik kanan, pilih convert to graph, kemudian rectangle dan block di area ini. Kurang lebih untuk arah mata anginnya seperti ini. Ini proses di blok dulu, kemudian diubah warnanya seperti pembuatan kotakan tadi, lalu di klik bagian teks, tinggal diganti huruf U. Sudah seperti ini, bisa di select semua, kemudian klik. Ini sudah menjadi satu kesatuan, bisa disesuaikan. Kemudian membuat tulisan skala pada bagian ini, caranya masih sama. Pilih teks, bisa ditulis untuk skalanya 1/25 gitu. Untuk fontnya Times New Roman 12. Oke. Bisa disesuaikan untuk letaknya. Jika sudah, ini bisa lanjut ke pembuatan garis pemisah lagi. Dan rectangle, pilih yang line. Di kanan seperti sini, coba jadi 2. Oke. Kemudian tahap pembuatan identitas. Caranya sama, tinggal kemudian diubah untuk ukuran fontnya. Ini bisa disesuaikan. Kemudian masih sama, menggunakan teks untuk menuliskan identitas nama, name, dan blog. Bisa diubah untuk warnanya.
sudah bisa dibuat garis pemisah lagi. Kemudian menggunakan line, tinggal dibuat sesuai dengan garis besar. Di kanan properties, ininya 2, ketebalannya, klik OK. Selanjutnya pembuatan keterangan dan asal legenda. Caranya insert fill legend, bisa diklik next. Ini ya, keterangan size-nya 12, fontnya Times New Roman. Saya diklik next. Nanti seperti ini. Kanan, pilih kanan, klik kanan lagi, pilihan di sini bisa menggunakan garis bantu agar letak tulisan keterangan ataupun yang lainnya itu bisa sejajar. Ini di sini bisa membuat keterangan untuk jalan karena di sini aja macam-macam. Caranya masih menggunakan line sama bisa change simbol, yang pertama simbol ini ganti merah, ini mungkin bisa diganti 3, yang ini bisa ganti 4, kurang lebih seperti ini. Kemudian menggunakan line lagi, klik kanan, properties, change symbol, pilih jalan kolektor, edit simbol, ini bisa 2,5 juga menjadi merah, ini bisa diganti 3,5. Oke, tinggal disesuaikan saja untuk letaknya. Kurang lebih seperti ini. Sama untuk jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, dibuat seperti ini juga. Kalau seperti ini, bisa dilanjutkan pemberian keterangan nama-nama jalannya agar bisa sama semua, bisa menggunakan garis itu. Kemudian pilih teks. Di sini bisa di jalan arti. Bisa diganti Times New Roman, size-nya 12.
Kurang lebih seperti ini, bisa di select semua. Klik kanan, pilih. Bagian atas ini bisa diberi batas administrasi. Klik kanan, dan simbol ini batas dan bisa kemudian teks. Untuk fontnya bisa diubah, size-nya 12. Klik OK. Ini letaknya bisa disesuaikan. Bisa membuat sungai. Caranya menggunakan freehand. Kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya bisa diubah. Warnanya klik kanan, lalu pilih properties dan simbol dari gambar sungai. Nah, sungai bisa diklik OK. Oke. Yang satunya sama, artis juga, dan simbol ke sungai, klik OK. Dan ini bisa di group agar tidak pisah. Letaknya bisa disesuaikan. Kemudian klik teks sungai. Untuk fontnya bisa disesuaikan. Oke, seperti ini. Kemudian bagian kontur, caranya sama, menggunakan freehand juga. Kemudian warna dan ketebalannya bisa diubah. Kemudian pilih teks. Ini bisa diganti 50 besar. Untuk fontnya bisa diganti, ukurannya bisa kecil jadi 8.
Ini bisa diklik kanan, pilih this dan simbol lagi, kemudian bisa pilih edit simbol, bagian mouse diganti hapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Letaknya bisa disesuaikan, dan bisa di select semua, klik kanan, group. Untuk kontur bisa ditekan di sini, kemudian pilih teks lagi, diisi dengan keterangan simbol ini Times New Roman, size-nya 12, klik OK. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya bisa ke bagian penggunaan lahannya, bisa langsung ditekan, dipindah-pindah, pun sawah dan pemukiman. Ini simbol kurang lebih seperti ini. Bisa menggunakan garis bantu lagi agar penamaannya lebih rapi, dan pilih teks. Ini bisa ganti salah. Untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12. Kurang lebih seperti ini semua. Kemudian pilih group. Ini bisa membuat garis bantu lagi. Pilih line. Membuat ini fontnya bisa diganti Times New Roman, size-nya 12, di bold. Oke, ini bisa disesuaikan letaknya. Selanjutnya pilih teks lagi. Ini untuk menuliskan peta ini lembar bisa langsung ditulis saja, dan bisa disesuaikan. Ini untuk fontnya sama, menggunakan Times New Roman juga. Lebih seperti ini, bisa membuat garis pemisah lagi. Ini untuk proses pembuatan insert peta.
Oh ya, untuk bagian yang ini bisa dihilangkan saja. Teks untuk menulis insert. Letaknya bisa disesuaikan. Kemudian tahap pembuatannya ini. Kemudian pada layer pilih yang administrasi, pilih set, kemudian klik kanan lagi activate, klik kanan lagi properties, koordinat sistemnya disesuaikan lagi. Oke, kemudian vector view-nya. Klik di Apple Feature tentang selanjutnya klik kanan properties, ini dicetak untuk label font-nya itu Namoch, font-nya diganti Times New Roman, untuk plus-nya bisa diganti +1 label feature purple dan bisa di-copy muncul seperti ini. Klik kanan lagi, open attribute, kemudian select by attribute, merge, get unique value, ini Purwosari. Oke. Di sini dan bisa diklik kanan, pilih data, export data, save. Tapi seperti ini. Untuk warna-warna desainnya atau bagiannya bisa diubah saja, bisa diubah di seperti ini. Kalau sudah bisa diubah ke layout view, kurang lebih seperti ini. Untuk koordinatnya bisa disesuaikan saja. Di sini menggunakan skalanya itu 1/125.000. Ukurannya bisa disesuaikan saja. Kemudian bisa disesuaikan untuk koordinatnya. Klik OK, klik kanan lagi, pilih grid, new grid, measure grid, next. Ini mark and label, ini berubah jadi merah.
klik OK. Ini bisa di next, next. Kemudian di style, kemudian ke properties, line, pilih show as script text. Colornya tadi juga udah diubah. Klik OK lagi. Kemudian masih sama di style juga, pilih properties, kemudian ke label, additional properties, number format, ini coba jadi 0, klik OK, 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 OK. Lebih seperti ini. Masih sama menggunakan rectangle juga untuk memberikan kotakan. Ada peta, bisa disesuaikan saja. Ya, klik kanan lagi. Properties, ubah warna menjadi no color, ininya diubah jadi outline-nya diubah jadi hitam. Kemudian dua seperti ini. Selanjutnya adalah tahap pembuatan skala untuk yang insertnya. Nah, langkahnya sama, insert, pilih scale bar, kemudian pilih properties, untuk formatnya diganti Times New Roman, kemudian nama scale unitnya ini adjust size dan 0 kilometer. After label M, dia namanya ini diganti division, klik OK. Ini bisa diedit lagi. Bagian division value-nya diganti 2,5 karena kelipan 2 jadi 1,25 untuk skalanya. Kemudian bisa diklik OK. Ini letaknya bisa disesuaikan. Nanti di bawah sini masih ada keterangan untuk yang ada di insert. Bagian ini bisa diperkecil lagi. Selanjutnya menggunakan bantuan dari rectangle untuk membuat keterangan. Kalau sudah, ini bisa diklik kanan, vertis. Untuk warnanya bisa disesuaikan. Kurang lebih untuk keterangan seperti ini. Selanjutnya bisa membuat callout. Caranya tinggal ini namanya bisa diganti atau diisi dengan lokasi penelitian. Kurang lebih seperti ini untuk hasil akhirnya. Sudah diberi insert keterangan dan ini bisa disesuaikan saja untuk letak garis lurus. Kalau sudah, ini bisa langsung diekspor. Tinggal di save saja. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.